selamat datang di talk show Peta Opini. Ruang di mana suara remaja punya makna dan bisa membawa perubahan. Nah, saya Mutia Salsanabila yang akan nemenin obrolan kita hari ini. Kali ini kita akan membahas tentang etika komunikasi remaja di masa sekarang. Dan tentunya sudah hadir bersama kita Kak Faridah Ayu Juliana yang akan berbagi pandangan dan pengalaman seputar cara remaja berkomunikasi di era sekarang. Halo kakak, gimana kabarnya? Halo Mutia. Kakak Alhamdulillah baik. iya, Mut. alhamdulillah. Biasanya kakak dipanggil apa nih? Biasanya aku sehari-hari dipanggil Fafa. Tapi jangan Fufu Fafa ya. Kak Fafa. Kalau menurut Kak Fafa nih ya, kita kalau ngelihat kehidupan remaja sekarang tuh, komunikasi itu kan sudah jadi bagian yang sangat dekat dengan keseharian mereka nih ya Kak. Iya. Nah, gimana sih kondisi komunikasi remaja saat ini di kehidupan sehari-hari? Oke, baik Mut. Jadi gini, sebenarnya komunikasi sekarang itu udah sangat-sangat berkembang ya, apalagi di media sosial. Nah, sebenarnya remaja zaman sekarang itu lebih sering berkomunikasi lewat media sosial daripada berinteraksi langsung. Nah, tapi di situ bisa jadi sesuatu yang baik atau malah justru jadi sesuatu yang buruk. Kenapa? Karena adanya media sosial atau teknologi yang semakin canggih itu bisa mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Coba tebak kenapa coba Mut? Kenapa ya Kak? Karena adanya sosial media itu kita semakin mengurangi interaksi secara langsung. Contohnya kalau misalkan sekarang kita lagi duduk sebelahan nih, tapi kita mau ngegosip-gosip apa gitu, itu kan Iya. kadang lewat HP ya Mut ya. Iya, Padahal ngomong langsung bisa. Nah, bener lagi. itu justru bisa menjadi buruk atau baiknya juga tergantung yang menggunakan media sosial tersebut. Jadi menurut aku ada baiknya, ada buruknya juga. Karena kalau misalkan kita tidak bisa mengontrol teknologi, justru kita yang bisa dikuasai oleh teknologi tersebut. Seperti itu, Mut. Kalau di cyberbullying tuh lebih ke ketikan atau apa? Ya bisa jadi Iya, ketikan ya. ya bisa jadi Ketikan, postingan-postingan yang menyindir dan lain sebagainya itu bisa, Mut. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu nih Kak, pasti kan ada banyak perubahan dalam cara berinteraksi gitu pada remaja. Betul-betul. Nah, menurut kakak, perubahan apa yang paling terlihat nih dari cara berkomunikasi remaja zaman sekarang dibanding zaman dulu? Seperti yang udah tadi aku jelasin sih Muti, sebenarnya kan kalau zaman dulu, kalau masih zamanku SD, TK, Iya. itu masih sering main lompat tali, main engklek. Kamu Betul juga banget, iya. masih? Oke. Nah, kalau dilihat anak SD zaman sekarang itu lebih ke pegang gadget. Dan itu pun dari pihak orang tuanya biasanya memang membiarkan, yang penting diem gitu kan. Nah, tapi justru itu yang membuat kita ketergantungan dengan gadget. Gimana caranya agar kita bisa mengontrol gadget? Yaitu dengan cara membiasakan diri untuk tidak terlalu sering melakukan hal yang tidak penting pada gadget. Jadi kita pinter-pinter menggunakan gadget itu sendiri, Mut. Kalau misalnya nih, biasanya kan anak remaja nih kalau bosen atau apa, yang jadi pelariannya tuh malah gadget kan ya Kak, handphone. Nah, ada nggak sih kayak alternatif lain buat pengganti handphone itu sendiri? Kalau tentang handphone itu sendiri tidak bisa dipungkiri ya, karena kita memang membutuhkan. Mungkin adanya itu saran atau langkah-langkah untuk kita menggunakan gadget ini sendiri dengan baik. Karena kita sebenarnya bisa menjadikan gadget atau media komunikasi sekarang itu menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat dengan cara membangun personal branding dan lain sebagainya.
gitu Mod. Jadi personal branding ini bisa menjadikan apa ya, sebuah sebuah peluang pada remaja untuk berkembang di media sosial gitu. Berarti emang sebenarnya handphone tuh nggak bisa digantikan ya Kak. Penting, sama-sama penting semuanya. Iya, sama-sama penting. Gimana kita Cara ya ya cara mengolahnya aja, penggunaannya. penggunaannya. Kalau cara menyikapinya sendiri gimana ya Kak? Cara menyikapinya, kita kan nggak bisa mengontrol bagaimana orang berkomunikasi sama kita ya, bagaimana orang menyampaikan sebuah kata-kata atau sebuah ungkapan kepada diri kita. Nah, jadi di sini yang paling penting adalah bagaimana diri kita sendiri mengontrol apa yang keluar dari mulut kita. Karena kan ada apa namanya, pepatah lidahmu Lidahmu adalah pedang, iya nggak sih? pernah dengar Iya, ya, heeh. pernah dengar. Nah, Artinya karena emang apa yang keluar dari mulut kita itu sangat-sangat berpengaruh terhadap lingkungan kita, terhadap diri kita sendiri, terhadap keluarga kita. Jadi ya kalau misalkan memang pengen mengatakan sesuatu, itu dipikir dulu. Karena kalau misalkan apa yang kita katakan itu buruk, buruk. itu dampaknya emang fatal banget gitu. Betul banget sih ya Kak. Nah, menarik banget ya teman-teman obrolan kita tadi. Ternyata komunikasi remaja terus berkembang seiring pengaruh media sosial dan lingkungan. Nah, setelah ini kita akan bahas solusi dan cara membangun komunikasi yang lebih positif. Tetap bersama kami di Peta Opini. Dari pembahasan sebelumnya, kita jadi tahu kalau cara komunikasi remaja sekarang memang terus berkembang. Tapi di balik itu semua, pasti ada tantangan yang harus dihadapi supaya komunikasi tetap berjalan sehat dan nyaman. Nah, Kak, kalau menurut Kakak sendiri, gimana sih langkah sederhana apa yang bisa dilakukan remaja supaya bisa membangun komunikasi yang lebih sehat dan positif? Oke, terima kasih Mutie. Nah, langkah-langkah sederhana yang bisa dibangun oleh remaja agar komunikasinya menjadi lebih positif itu sebenarnya dimulai dari hal-hal kecil. Hal-hal kecil yang biasa dilakukan sehari-harinya. Contohnya, kalau biasanya kita kaget ngomong kasar, itu lebih baik dihindari sih Mut. Karena itu bisa menjadi sesuatu yang toksik dalam Iya, betul. diri kita. Kalau misalnya ada nggak sih penggantinya gitu loh? Oke, jadi misalkan emang kebiasaan-kebiasaan kecil itu udah kita abaikan, nantinya akan lama-lama menjadi kebiasaan besar yang buruk kan. Kalau misalkan kita sering melakukan hal-hal yang buruk. Nah, maka dari itu mulai dari hal-hal kecil dulu dibiasakan. Yang pertama, kurangi ngomong kasar. Terus yang kedua, kalau misalkan emosi itu lebih baik ditahan dulu Diam gitu. ya. Diam dulu. Jadi ketika kita emosi kemudian kita diam dulu, itu otak kita bisa mencerna dulu. Sebenarnya kita pantas nggak sih untuk emosi gitu? Apa bisa diselesaikan dengan kepala dingin gitu kan? Kadang kalau misalnya kita baik ke orang lain juga malah disepelein itu disepelekan. gimana ya Kak? Cara nyikapinya nih? Dibalas baik terus aja. Dibalas baik Nanti terus. lama-lama dia yang buruk ke kita tuh lama-lama, ih orang ini kok baik terus ya gitu. Sadar Jadi ya. kayak jadi kayak sungkan sendiri, malu sendiri gitu. Malu sendiri. Karena kalau kita sebenarnya kalau kita berbuat baik ya, kita berbicara yang baik-baik, itu dampaknya itu sebenarnya kembali ke diri kita sendiri. Bukan hanya iya. untuk orang lain gitu. Kayak kita baik ke orang lain, nah nanti kebaikan lagi datang ke diri kita kebaikan sendiri. datang ke diri kita sendiri. Jadi jangan pernah dipikir kalau misalkan kita berbicara yang baik-baik, namun dibalas kasar oleh orang lain, itu kita rugi. Jangan pernah berpikir rugi gitu, karena emang
sudah seharusnya manusia itu berbicara yang baik, berkomunikasi dengan cara yang baik. Betul. Tapi kalau dilihat-lihat nih ya, kan orang fokus tuh ke cara berbicara ya Kak. Tapi sering juga lupa pentingnya mendengarkan. Nah, menurut Kakak sendiri, seberapa penting sih menjadi pendengar yang baik dalam membangun komunikasi yang positif? Nah, itu betul banget. Kadang orang tuh suka ngomong tapi nggak suka dengerin. Padahal mendengarkan itu sesuatu yang sangat penting. Karena apa? Kita tidak akan bisa menjadi pembicara yang baik kalau kita tidak mendengarkan dengan baik gitu. Gimana kita mau bicara yang baik kalau misalkan kita tidak mendengarkan dengan baik? Karena dari mendengarkan tersebut kita itu lebih bisa mencerna apa yang mereka bicarakan. Kalau kita nggak dengerin mah itu sama aja kayak sebenarnya apa ya, ngomong sendiri nggak ada artinya gitu. Ngomong sendiri Iya. ya. Jadi tetap mendengarkan itu sangat penting karena kalau mau jadi pembicara yang baik maka harus mendengarkan dengan baik pula. Seperti kayak ada orang lagi menjelaskan sesuatu, itu pun ada etikanya, nggak boleh langsung kayak diselat-selat gitu. Nggak boleh yang kayak memotong juga Iya. ya. Nggak boleh arogan gitu. Kalau tipsnya ada nggak sih tips buat jadi pendengar yang baik? Kalau tips untuk menjadi pendengar yang baik ya sebenarnya itu mulai dari kesadaran diri sih Muti. Karena kalau dari diri kita sendiri udah menggebu-gebu, pengen menang sendiri, itu kita nggak akan jadi pendengar yang baik. Jadi turunkan ego gitu. Turunin Iya, ego. jangan mau menang sendiri. Jangan gitu. mau menang sendiri. Pokoknya kita juga harus ngelihat lawan bicara kita juga ya. Iya. Kita harus menghargai orang-orang juga. Iya. Kalaupun kita nggak setuju dengan pendapatnya pun kita bisa menyampaikan ketidaksetujuan kita dengan cara yang baik pula gitu. Lihat dari cara orang mengkritiknya sendiri itu harusnya emang gimana sih ya Kak? Kalau untuk cara mengkritiknya sendiri sama seperti cara berkomunikasi. Jadi kritikan itu tidak harus disampaikan dengan arogan, dengan nafsu yang menggebu-gebu kayak. Menggebu-gebu. Iya. Jadi mengkritik sendiri itu sebenarnya ada etikanya. Namun ya kembali tadi anak zaman sekarang atau remaja zaman sekarang itu malas untuk berpikir dalam berbicara gitu. Kalau dilihat-lihat nih, komunikasi kan emang penting banget. Nah, kalau buat orang introvert itu gimana sih? Sebenarnya kan komunikasi sendiri ada verbal dan non-verbal. Iya. Ya, jadi orang introvert itu bisa jadi mempunyai cara komunikasinya sendiri. Jadi dengan misal dia kan diem ya, nggak banyak ngomong ya. Betul. Tapi ternyata dia beraksi. Contohnya ada sampah di jalan. Kalau misalkan orang yang tidak introvert itu pasti kan kayak ngomong, kok jalanan ini banyak banget sih sampahnya gini. Tapi bisa jadi orang yang nggak introvert ini nggak bertindak seperti orang yang introvert. Jadi orang yang introvert ini justru dia Langsung bertindak. tanpa berbicara Iya. dia mengambil sampah tersebut dan membuangnya ke tong sampah. Itu pun salah satu cara berkomunikasi orang yang introvert. Jadi sebenarnya ada caranya masing-masing sih. Jadi nggak semua yang nggak ngomong itu nggak komunikasi, bukan gitu konsepnya gitu. Berarti emang ada perbedaan tersendiri ya dari mereka gitu. Iya ada. Kalau buat yang extrovert malah langsung ngomong aja, mungkin nggak langsung yang kayak introvert Iya. itu. Ya mungkin bedanya yang ekstrovert keluar suara, yang introvert Iya, nggak keluar suara gitu. Betul. Tapi dia tetap berkomunikasi itu namanya, karena ada verbal dan non verbal itu sendiri. Gitu, Mot. Nah, dari pembahasan tadi kita belajar kalau komunikasi yang baik bukan cuma soal pintar berbicara, tapi juga tentang memahami dan menghargai perasaan sesama. Nah, setelah ini kita akan mendengar pesan dan motivasi untuk teman-teman remaja agar tetap percaya diri membangun komunikasi yang sehat. Tetap bersama kami di Peta Opini.
banyak remaja yang masih takut salah bicara atau takut dikritik saat menyampaikan pendapat. Padahal komunikasi itu butuh proses dan latihan. Nah, kali ini kita akan mendengar pesan dan motivasi dari Kak Fafa untuk teman-teman remaja. Nih Kak, menurut Kakak sendiri, kenapa sih banyak remaja sekarang yang merasa takut untuk menyampaikan pendapat atau mengekspresikan diri mereka saat berkomunikasi? Oke, baik Muti. Jadi kenapa kok banyak remaja yang masih takut untuk mengekspresikan diri mereka? Karena banyak pula remaja juga yang justru tidak mensupport sesama remaja, tapi saling menjatuhkan, saling mengujar kebencian, dan itu menjadi salah satu faktor mengapa banyak yang masih takut terhadap mengekspresikan dirinya sendiri. Seperti itu, Mot. Nah, mungkin pesan untuk remaja yang masih takut, jangan pernah takut untuk berbicara, jangan pernah takut untuk gagal. Karena justru semua itu, kegagalan-kegagalan, itu menjadi pondasi seseorang untuk Pondasi. kembali bangkit. Seperti itu, Mot. Kalau cara menghadapi kritiknya itu tuh supaya nggak bikin kehilangan rasa percaya diri itu gimana? Cara menghadapi kritiknya tersebut ya, kita memandang kritikannya dengan mata yang positif. Positif. Jadi ya pandangan yang positif. Jadi ketika dikritik ya, ya udah jangan malah sakit hati. Ya. Jadi diresapi dulu. Tadi ternyata orang ini ngeritik aku kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu kan. Berarti memang ada yang perlu dibenahi nih. Kalau memang ternyata kritikan tersebut tidak betul, ya sudah biarkan gitu Moti. Jadi kalau misalkan tidak benar, ya udah biarin aja gitu. Buat apa juga kita ngegubris gitu kan, kita ngeladenin kritikan yang memang tidak membangun gitu. Gitu sih, Mot. Kalau lingkungan keluarga sendiri yang malah kurang baik itu gimana Kak? Nah itu kalau memang lingkungan keluarga sendiri yang kurang baik ya dalam cara berkomunikasinya, kita berusaha untuk tetap menjadi pribadi yang baik. Nah caranya kita berkelanalah keluar kan. Nggak mungkin kita 24/7 di dalam rumah kan. Nanti ketika sampai di rumah, ketika kita bertemu dengan keluarga yang mungkin komunikasinya kurang baik, itu kita telah mempelajari bagaimana cara menyikapinya. Cara menyikapi komunikasi dari keluarga yang tidak baik sendiri itu mungkin bukan dengan melawan ya. Tapi ya udah kita resapi karena memang misal ya orang tua kita yang komunikasinya kurang baik. Mungkin memang orang tua kita di luar itu ada sesuatu yang membuat lelah gitu. Sampai pada akhirnya perasaan tersebut dibawa ke rumah dan berimbas ke kita gitu kan. Nah, itu kita berusaha memahami. Jadi nantinya bukan api ketemu api, tapi api ketemu air. Jadi berusaha mendengarkan karena kan tadi sudah dikatakan ya bahwasannya untuk menjadi pembicara yang baik kita juga perlu mendengarkan orang lain dengan baik gitu, Mot. Kalau aku penasaran deh, dari cara kita introspeksi diri itu gimana sih? Apakah kita membutuhkan orang lain untuk mengintrospeksi diri kita juga atau bagaimana? Cara introspeksi diri sendiri ya dalam berkomunikasi terutama ya. Kita biasanya itu apa ya, ketika sedang ngobrol berdua dengan orang lain, itu meminta pendapat atau saran juga dari orang lain. Nah, ketika meminta saran tersebut, kita cocokkan. Kira-kira emang yang diomongkan orang ini benar apa enggak sih gitu. Kalau ternyata emang benar ada sesuatu yang kurang itu tersebut, ada sesuatu yang salah, itu kita mulai benahi pelan-pelan gitu. Dan untuk melihatnya sendiri itu coba kita bayangin deh, kita punya teman seperti diri kita sendiri. Kamu mau nggak punya teman kayak dirimu sendiri? Itu tolak ukur paling dasarnya. Kalau kamu mau punya teman kayak diri kamu sendiri, berarti itu sudah termasuk di jalan yang benar gitu. Jadi kalau misalkan nih, aku sering ngomong kasar, aku sering berlaku kasar, aku bayangin gimana ya kalau aku punya temen yang kayak diri aku sendiri.
aku pasti nggak mau dikasarin kan gitu. Jadi Iya. itu bisa diubah pelan-pelan gitu Muti. Kalau kakak sendiri gimana cara mengekspresikan diri kakak sendiri itu gimana? Ya contoh ya, misal aku marah, aku masih misal memendam suatu kejadian yang bikin aku sakit hati gitu ya. Itu kan nanti jadi penyakit hati. Penyakit hati itu nggak baik, Mut. Jadi gimana caranya untuk mengekspresikan dirinya? Biasanya aku ikut monolog. Monolog. Ya, monolog itu kan kita di situ bisa mengekspresikan diri kita benar-benar ya, bisa teriak, bisa monolog puisi gitu loh. Bisa teriak, bisa nangis, bisa. Dan di situ aku merasa lega, tapi bukan cuma lega. Ada manfaatnya juga. Misal aku monolog, akhirnya orang melihat aku monolog ternyata bagus. Nah, akhirnya orang-orang ngundang aku untuk mengisi monolog dan lain sebagainya. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat berharga buat aku. Ternyata bisa loh emosi itu enggak dengan marah gitu kan. Tapi bisa juga semakin kita mampu mengendalikan emosi, itu semakin kita bisa berkreasi gitu, Moti. Wah, keren banget ya Kak Fafa. Nah, sebagai penutup nih Kak, apa pesan dan harapan kakak untuk para remaja di luar sana yang masih sedang belajar memahami arti komunikasi yang baik dan sehat? Oke, pesan untuk remaja zaman sekarang ya, terutama aku kan juga masih masa-masa remaja juga ya, remaja menuju dewasa. Ini untuk diriku sendiri juga, jangan pernah takut atas kegagalan, karena kegagalan adalah pondasi untuk kembali bangkit gitu. Dan harapannya nanti ketika banyak remaja yang gagal, pun banyak juga remaja yang bangkit, yang semakin semangat. Jadi nggak melulu kegagalan harus kasihani gitu. Jadi aku udah gagal, udah nggak mau lagi gitu. Jangan kayak gitu. Harapannya semakin gagal, semakin membara semangat untuk bangkit kembali seperti itu. Wah, nggak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih buat Kak Fafa. Sama-sama Muti, terima kasih kembali. Terima kasih ya sudah mau berbagi cerita dan pandangan hari ini. Semoga obrolan kita bisa membuat teman-teman lebih sadar pentingnya komunikasi yang baik dan saling menghargai. Saya Mutia Salsa Nabila pamit undur diri. Sampai jumpa di Peta Opini berikutnya. Dan setelah ini akan ada penampilan dari band The Velvetric dengan judul lagu Langkah Kecil. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa. Berjalan di sore hari, menatap langit senja. Aku duduk di taman, menuju Sandekala. Angin bawa cerita tentang mimpi yang lama. Walau dunia kadang lelah, aku masih percaya semua luka yang pernah ada jadi pelajaran berharga. Ku tarik nafas perlahan, this is my time to stay. Aku tak berhenti melangkah, walau jalan tak selalu mudah. I keep moving, I stay strong. This is where I belong. Aku belajar dari jatuh dan luka, bangkit lebih kuat dari sebelumnya. No more fear, no more
tetap datang. Ku lawan ragu di kepala, and still standing, still fighting. Jika nanti aku lelah, ku ingat lagi alasannya. Dreams don't work if you don't try. So I sprint my wings and fly. Oh, sore berganti malam, harapan tetap menyala menuju Sandeka. Aku dan semua mimpi yang nyata. Aku tak berhenti